Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Standar Sarana dan Prasarana Penataan dan Pengembangan Laboratorium Fisika. Kami kelompok 3 beranggotakan 3 mahasiswa, saya sendiri Rika Dwi Kurniati dan rekan saya Haza Kurnia dan Ayu Novitasari. Latar belakang masalah pada materi kali ini yaitu salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional, yakni dengan menetapkan 8 standar nasional pendidikan yang memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya, salah satu metode pembelajaran fisika yang dapat digunakan agar tercapainya kondisi dalam menciptakan hasil konsep fisika dan komponen proses keilmuan fisika adalah dengan melaksanakan pembelajaran di laboratorium yang berupa praktikum. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung dan pembelajaran fisika, yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan, berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan suatu percobaan. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana standar sarana dan prasarana laboratorium fisika. Yang kedua, bagaimana penataan dan laboratorium fisika. Yang ketiga, bagaimana pengembangan laboratorium fisika. Sarana dan prasarana laboratorium. Nah, pengertian sarana dan prasarana menurut ketentuan umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 24 tahun 2007 adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, sarana menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, dan jalan menuju sekolah. Nah, standar sarana dan prasarana ini mencakup kriteria minimum. Yang pertama itu kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Sedangkan untuk kriteria umum prasarana itu terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Nah, untuk sarana dan prasarana ruang laboratorium fisika, itu yang pertama ada ruang laboratorium fisika berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran fisika secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Yang kedua, ruang laboratorium fisika dapat menampung minimum 1 rombongan belajar. Yang ketiga, rasio minimum ruang belajar fisika yaitu 2,4 meter persegi per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium yaitu 48 meter persegi, termasuk ruang penyimpanan dan persiapan itu sebesar 18 meter persegi, serta lebar ruang laboratorium fisika minimum 5 meter. Nah, untuk ruang laboratorium fisika itu memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaannya memadai. Kenapa? Karena dalam melakukan praktikum fisika kita pasti banyak melakukan suatu pengamatan. Nah, pencahayaan di situ sangat diperlukan untuk membaca buku serta untuk mengamati objek percobaan. Nah, ruang laboratorium fisika itu dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel 1. Ini ya tabel 1. Yang pertama, dalam sarana laboratorium fisika, yang pertama itu harus memiliki perabot. Perabot sendiri itu terdiri dari kursi, meja kerja, meja demonstrasi, meja persiapan, lemari alat, lemari bahan, serta bak cuci. Nah, rasio masing-masing dari perabot-perabot tersebut yaitu 1 buah
per peserta didik untuk meja dan kursi. Untuk meja demonstrasi itu 1 buah per lab, untuk meja persiapan itu 1 buah per lab, untuk lemari alat itu 1 buah per lab, untuk lemari bahan itu 1 buah per lab, dan untuk bak cuci itu 1 buah per 2 kelompok ditambah 1 buah di ruangan persiapan. Nah, sedangkan deskripsinya untuk perabot-perabot tersebut yaitu harus kuat, stabil, dan aman, serta ukurannya dapat memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok. Yang kedua yaitu ada peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu bahan dan alat ukur, lalu ada alat percobaan, ada media pendidikan, serta ada perlengkapan lain. Untuk alat dan bahan, itu terdiri dari mistar, rollmeter, jangka sorong, mikrometer, kubus, massa, silinder massa, plat, beban bercelah, neraca, pegas, dinamometer, gelas ukur, stopwatch, termometer, gelas beker, dan garpu tala, serta multimeter, AC atau DC, kotak potensiometer, osiloskop, generator frekuensi, pengeras suara, kabel penghubung, komponen elektronika, catu daya, transformator, serta magnet U. Itu untuk alat dan bahan. Untuk alat percobaan itu ada percobaan atut atau percobaan kereta dan pewaktu ketik, percobaan papan luncur, percobaan ayunan sederhana atau percobaan getaran pada bekas, percobaan hook, percobaan kalorimeter, percobaan bejana berhubungan, percobaan optik, percobaan resonansi bunyi atau percobaan sonometer, percobaan hukum Ohm, serta manual percobaan. Yang ketiga yaitu mengenai media pendidikan, itu ada papan tulis dan LCD. Sedangkan untuk perlengkapan lain itu terdapat kotak kontak, alat pemadam kebakaran, peralatan P3K, tempat sampah, serta jam dinding. Untuk deskripsi masing-masing peralatan pendidikan, media pendidikan, serta perlengkapan lain dapat dilihat pada makalah ya teman-teman. Selanjutnya, penataan dan pengembangan laboratorium fisika. Standarisasi penataan laboratorium. Persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah angin yang menuju bangunan lain atau pemukiman. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyebaran gas-gas berbahaya. Bangunan laboratorium tidak berdekatan atau dibangun pada lokasi sumber air. Bangunan laboratorium jangan terlalu dekat dengan bangunan lainnya. Lokasi laboratorium harus mudah dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan lainnya, misalnya apabila terjadi kebakaran, mobil kebakaran harus dapat menjangkau bangunan laboratorium. Selain persyaratan lokasi, perlu diperhatikan pula tata letak ruangan. Ruangan laboratorium untuk pembelajaran sains umumnya terdiri dari ruangan utama dan ruang-ruang pelengkap. Ruang utama adalah ruangan tempat para siswa atau mahasiswa melakukan praktikum. Ruang pelengkap umumnya terdiri dari ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai praktikum atau percobaan, baik untuk siswa maupun untuk guru. Pemakai laboratorium hendaknya memahami tata letak bangunan laboratorium. Pembangunan suatu laboratorium tidak dipercayakan begitu saja kepada seorang arsitektur bangunan. Bangunan laboratorium tidak sama dengan bangunan kelas. Banyak faktor yang dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium. Faktor-faktor tersebut antara lain lokasi bangunan laboratorium dan ukuran-ukuran laboratorium. Untuk laboratorium fisika membutuhkan 4x3 lokal, sama dengan 12 lokal laboratorium untuk keperluan yang sama. Letak ideal laboratorium fisika ada di tengah-tengah sekolah dengan bentuk huruf O. Mengenai letak lokasi laboratorium dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau madrasah. Yang penting, lokasi laboratorium fisika harus dapat berhubungan langsung dengan ruang kelas atau ruang pimpinan sekolah. Sudah tentu, dalam tiap-tiap laboratorium, lokalnya terdiri atas ruang persiapan, ruang kegiatan, ruang penyimpanan alat dan bahan percobaan, serta ruang kamar mandi dan WC. Setiap lokal juga dilengkapi dengan tempat cuci tangan atau wastafel, tempat cuci perangkat percobaan, alat perlengkapan percobaan, papan tulis, meja dan kursi praktikum, serta instalasi listrik yang memadai.
Pada saat ini, setiap lokal laboratorium juga harus dilengkapi dengan laptop atau komputer lengkap dengan printernya, LCD dan layar gantung. Jangan lupa, setiap laboratorium juga dilengkapi dengan sistem pendingin ruangan, misalnya AC atau kipas angin. Uraian tersebut mengisyaratkan kepala sekolah bahwa membangun laboratorium fisika itu diperlukan dana dan biaya yang mahal, karena harga pembangunan lokal laboratorium memerlukan dana yang tidak sedikit serta peralatan percobaan dan aksesorisnya juga mahal. Persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah angin seperti yang dijelaskan di atas. Selain persyaratan lokasi, ada persyaratan dan utilitas ruang di dalam pelaksanaan sekolah menengah atas. Yang pertama, lab dilengkapi 2 pintu dan di depan dan di belakang yang membuka keluar. 2. Pada ruang praktek, bukaan ventilasi cahaya minimal 9,6 meter persegi dan bukaan ventilasi udara minimal 4,8 meter persegi. Yang ketiga, jumlah titik lampu minimal itu 6 di ruang praktek dan masing-masing 1 di ruang persiapan dan ruang gelap, memakai lampu 20 watt. Yang keempat, jumlah stok kontak di ruang praktek, 1 di ruang persiapan dan 1 di ruang gelap. Masing-masing ruang dilengkapi dengan 1 buah saklar. Yang kelima, meja kerja terdiri 6 unit. Masing-masing dilengkapi kursi lab sebanyak 6 buah. Meja persiapan 1 unit, meja demonstrasi 1 unit, kursi dan meja guru 1 unit, serta papan tulis dan tempat sampah unit. Desain dan kelengkapan ruang berdasarkan Kancono 2010 bahwa luas ruangan laboratorium bervariasi sesuai dengan macam jenisnya, yaitu yang pertama, ruang kerja, kegiatan belajar mengajar yang berisi perabotan seperti meja, kursi, almari, rak, meja demonstrasi, luas minimal 2,5 meter persegi untuk setiap orang siswa, sehingga untuk 50 orang siswa, luas laboratorium 125 meter persegi. Bentuk ruangan sedemikian rupa sehingga siswa dapat duduk tidak berdempetan, dan siswa paling belakang pun dapat melihat percobaan yang didemonstrasikan guru. 2. Ruang persiapan, yaitu tempat guru dan laboran melakukan persiapan sebelum kegiatan praktikum. Luas lantai 20 meter persegi untuk laboratorium yang luasnya 100 meter persegi sehingga tidak mengganggu kegiatan ruangan lain. Yang ketiga, ruangan gudang terdiri dari ruang penyimpanan alat. Luas gudang minimum 20 meter persegi. Terpisahkan ruang ini karena sering terjadi perusakan perkakas oleh terkontaminasinya zat kimia. Yang keempat, ruangan gelap. Kegunaannya untuk proses pembuatan foto atau kegiatan yang mensyaratkan bebas cahaya seperti fotografi dan sablon. Luas minimum 2,5 meter persegi yang disediakan untuk 2 orang. Yang terakhir, ruangan timbang. Ruangan ini khusus untuk menyimpan timbangan agar bebas dari pengaruh dan reaksi zat-zat kimia korosif. Selain itu juga untuk menimbang zat-zat yang memerlukan kepekaan tinggi. Baiklah, dari hasil presentasi kami dapat disimpulkan yaitu sarana prasarana menurut ketentuan umum Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, dan jalan menuju sekolah. Laboratorium fisika umumnya terdiri atas ruang persiapan, ruang kegiatan, ruang penyimpanan alat dan bahan, serta ruang kamar mandi dan WC. Setiap lokal juga dilengkapi dengan tempat cuci tangan wastafel, tempat cuci perangkat percobaan, alat perlengkapan percobaan, papan tulis, meja dan kursi praktikum, serta instalasi listrik yang memadai. Pada saat ini, setiap lokal laboratorium juga harus dilengkapi dengan laptop, LCD, dan layar gantung. Baiklah, untuk teman-teman sekalian, apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, dan jika ada yang kurang dari presentasi kami, mohon masukan dan tambahannya. Kami akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.